Tahukah kalian, dunia kita dikelilingi oleh banyak sekali sesuatu yang berkaitan dengan fisika, seperti pesawat yang bisa terbang di langit, sepeda yang sedang berjalan dapat melaju dengan seimbang, gaya tarik gravitasi pada semua benda yang ada di bumi. Semuanya pasti ada kaitannya dengan fisika. Fisika adalah ilmu yang berkaitan dengan alam semesta beserta isinya. Selamat datang dalam ilmu yang membongkar isi dunia. Banyak hal yang akan kita pelajari dalam ilmu ini. Halo sahabat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan saya, Neputu Manik Sukaryaningsih. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Sahabat, ada yang sudah tahu apa sebenarnya hakikat ilmu fisika, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium? Ada yang sudah tahu? Oke, dalam video ini, sahabat akan belajar mengenai hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, dan menganalisis metode ilmiah dalam hubungannya dengan keselamatan kerja di laboratorium. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hakikat fisika. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, a body knowledge. Fisika sebagai sikap, a way of thinking, dan fisika sebagai proses, a way of investigating. Pertama, fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua, fisika sebagai proses. Semua jenis produk yang dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Bagian-bagian dari metode ilmiah: yang pertama, melakukan pengamatan dan observasi untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif berupa angka ataupun kualitatif. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah merupakan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti yang jelas-jelas batas-batasannya, berupa kalimat tanya. Ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Yang keempat adalah hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang diselidiki. Kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Selanjutnya yang nomor 6, menganalisis data. Data dapat disajikan dalam tabel, matriks, atau grafis. Data yang diperoleh dapat dianalisis secara statistik atau non-statistik. Selanjutnya terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian apakah dalam sebuah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Selanjutnya, aturan keselamatan kerja di laboratorium. Dan yang pertama adalah pengawasan berkala. Jangan melakukan eksperimen di laboratorium tanpa pengawasan instruktur, baik guru maupun laboran. Nomor 2, pastikan ruang kerja steril, baik dari kontaminan maupun dari barang pribadi seperti tas, jaket, dan lain-lain. Ketiga,
Ketahui lokasi peralatan keselamatan dan nomor darurat. 4. Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam lab. 5. Identifikasi material berbahaya sebelum memulai percobaan. 6. Hati-hati saat menangani peralatan gelas. 7. Jangan pernah meninggalkan peralatan pemanas dalam kondisi menyala. 8. Pastikan semua peralatan dalam kondisi mati dan bersih sebelum meninggalkan lab. 9. Gunakan peralatan pelindungan seperti kacamata, pengikat rambut, dan jas lab. Aturan keselamatan terhadap listrik. Arus listrik yang digunakan dalam percobaan di laboratorium sekolah pada umumnya menggunakan caku daya yang menggunakan tegangan 220 volt menjadi 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Nah, bagaimana sahabat? Sudah paham kan tentang materi di video kali ini? Untuk menguji pemahaman sahabat, yuk kita simak latihan soal berikut ini. Demikian video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.